Sahabat tani, banyak petani yang belum tahu pupuk apa yang paling tepat pada saat fase generatif tanamannya. Pada fase generatif inilah fase penentu apakah tanaman Anda dapat menghasilkan panen yang banyak atau tidak. Makanya, dia butuh unsur hara tertentu ya sahabat tani. Maka di dalam video ini kita akan membahas pupuk yang cocok untuk pengaplikasian fase generatif, yaitu pupuk MKP. Juga kita akan membandingkan MKP mana yang lebih layak dibeli antara MKP Paktani seperti ini sahabat tani semuanya, dan juga Merauke MKP yang seperti ini. Oke. Nah, jadi sahabat tani tonton sampai habis, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. Bam. Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Pupuk MKP merupakan pupuk majemuk yang berbentuk kristal kecil yang bisa larut dalam air 100% sahabat tani semuanya. Mengingat jenis pupuk ini mempunyai reaksi yang cepat, maka setelah pengaplikasian pupuk ini bisa terlihat reaksi pertumbuhannya ya sahabat tani dengan waktu yang relatif lebih singkat. Pupuk MKP mengandung fosfor dan kalium yang merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Pupuk MKP tidak sama sekali mengandung unsur nitrogen baik berbentuk amonium maupun berbentuk nitrat, sehingga pengaplikasiannya lebih tepat pada saat fase generatif ya sahabat tani. Nah, sedikit saya akan ulang kembali pembahasan kedua unsur hara yang merupakan kandungan utama dari pupuk MKP, yaitu fosfor dan kalium. Unsur fosfor sangat berguna sekali bagi tanaman karena berperan penting dalam pertama pembentukan albumin. Albumin sudah saya jelaskan di dalam video saya yang sebelumnya ya sahabat tani. Dan yang kedua, berperan dalam pembelahan sel untuk daun, buah, dan biji serta pembentukan bunga. Kemudian yang ketiga, unsur hara fosfor juga berfungsi untuk merangsang perkembangan akar, memperkuat batang, mempercepat pematangan buah, memperbaiki kualitas tanaman, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Sedangkan fungsi dari kalium ya sahabat tani ada banyak sekali, di antaranya pertama, mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Kemudian yang kedua, mempercepat metabolisme unsur nitrogen. Kemudian yang ketiga, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur ya sahabat tani. Dan yang keempat, sebagai aktivator enzim. Dan yang kelima, membantu penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah oleh tanaman. Dan yang keenam, membantu transportasi hasil fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman. Kemudian yang ketujuh, membantu pembentukan pati dan protein. Kemudian yang kedelapan, mengatur pernapasan dan penguapan pada stomata atau mulut daunnya sahabat tani. Kemudian yang kesembilan, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit ya sahabat tani. Kemudian yang kesepuluh, membantu mekanisme pengaturan osmotik atau tekanan tertentu yang terjadi pada sel tanaman. Kemudian yang ke-11 adalah mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman, meningkatkan resistensi atau ketahanan terhadap penyakit. Kemudian yang ke-12 adalah meningkatkan kualitas buah-buahan. Pada dasarnya, pupuk MKP cocok digunakan untuk semua jenis tanaman sayuran dan pangan ya, seperti padi, jagung, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, dan tanaman perkebunan ya sahabat tani. Tetapi menurut kami, penyuluh pertanian lapangan atau PPL ya sahabat tani semuanya, pupuk MKP tidak cocok untuk pengaplikasian pada tanaman yang dipanen daunnya. Karena sejatinya, tanaman daun itu memerlukan kebutuhan protein yang lebih tinggi untuk membentuk daun yang lebih baik. Artinya tanaman jenis ini membutuhkan nitrogen sebagai unsur utamanya ya sahabat tani semuanya. Dan sekarang di tangan kanan saya ini ada pupuk MKP Paktani ya sahabat tani semuanya. Dan di sebelah kiri saya ini ada pupuk Merauke MKP. Kita akan membandingkan mana yang lebih layak kita beli. Pertama, kita akan mereview pupuk MKP Paktani. Pupuk ini ya sahabat tani saya beli dengan harga 35.000 dengan kemasan 1 kg. MKP Paktani memiliki kemasan berwarna merah dominan ya sahabat tani semuanya dan putih. Saya nggak tahu kira-kira alasannya pakai merah putih itu apa ya. Mungkin karena CV Saprutan Utama sebagai importirnya ya sahabat tani semuanya cinta terhadap Indonesia. Makanya kemasannya merah putih, mungkin ya seperti itu.
Nah, kemudian pupuk MKP Paktani ini memiliki grade fertilizer yaitu 0, 52, dan 34. Nah, sahabat tani di sini masih ingat belum apa itu grade fertilizer? Penjelasannya sudah saya jelaskan di dalam video yang sebelumnya ya sahabat tani semuanya, ada kok di channel ini. Dan MKP Paktani ini memiliki dua unsur utama, yaitu fosfor sebanyak 52% dan kalium sebanyak 34%. Kalau kita buka bungkusnya, pupuk MKP Paktani ini berbentuk kristal yang secara otomatis dapat larut 100% di dalam air, sehingga pengaplikasiannya bisa melalui daun dengan metode penyemprotan atau pengocoran. Selanjutnya, pupuk Merauke MKP. Saya beli di sini dengan harga yang sama ya sahabat tani, dengan Rp35.000 dengan kemasan 1 kg. Pupuk Merauke MKP ini sahabat tani semuanya memiliki kemasan berwarna hijau putih. Yang ini juga saya nggak tahu kenapa pakai warna hijau putih. Ya mungkin karena PT Merauke Tetap Jaya ingin memberikan kesan adem ya sahabat tani dan sejuk ketika orang membeli pupuk ini. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, dari segi grade fertilizer, Merauke MKP ini juga memiliki kandungan yang sama dengan MKP Paktani, yaitu fosfor sebanyak 52% dan kalium sebanyak 34%. Nah, kalau kita buka bungkusnya, Merauke MKP ini berbentuk kristal, artinya juga 100% larut dalam air. Lalu kira-kira yang mana sih yang lebih saya rekomendasikan untuk fase generatif tanaman sahabat tani semuanya? Apakah MKP Paktani atau Merauke MKP? Jawabannya adalah pilihlah yang harganya lebih murah. Kalau di sini ya sahabat tani semuanya, harganya kedua-duanya sama, Rp35.000. Artinya mau beli MKP Paktani atau Merauke MKP, dua-duanya sama aja. Tetapi jika di tempat sahabat tani semuanya ada perbedaan antara dua pupuk ini, maka pilihlah yang harganya lebih murah. Karena dari segi bentuk fisik pupuk maupun kandungannya sahabat tani semuanya, kedua pupuk ini sama saja. Untuk rekomendasi pengaplikasian MKP Paktani seperti ini maupun Merauke MKP seperti ini ya sahabat tani, dua-duanya sama, yaitu untuk dosis aplikasi semprot bisa menggunakan 2-4 gram per liter. Artinya jika sahabat tani melakukan penyemprotan dengan menggunakan sprayer elektrik, maka dosisnya bisa 32-64 gram per tangki 16 liter, atau lebih gampangnya 3-5 sendok makan per tangki 16 liter. Sedangkan untuk aplikasi pengocoran atau penyiraman, dosis MKP bisa 3-5 gram per liter air. Nah, seperti itu ya sahabat tani semuanya. Oke, sekian dulu. Jika sahabat tani di sini menyukai video ini, silahkan klik jempolnya juga. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan boleh juga bagikan video ini jika memang video ini bisa bermanfaat kepada petani yang lain. Dan di samping sini juga ya sahabat tani. Dan di bawah sini sahabat tani ada dua video rekomendasi saya untuk Anda pelajari. Insya Allah dua-dua video ini akan membuat keilmuan Anda semakin nambah lagi. Tonton ya dua-duanya. Nah, saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Sahabat tani semuanya undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.